Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Lin Yan telah memenangkan kompetisi klan. Su'er penasaran bagaimana bisa Lin Yan menebak begitu saja kalau dia mencapai kultivasi seni bela diri bintang 7 dibandingkan bintang 6. Lin Yan pun menjadi kebingungan untuk menjawabnya, karena dia tidak mungkin bilang kalau Gong Qianzu yang memberitahunya tentang itu. Jadi dia beralasan kalau kejutan dari adiknya itu pasti tentang kenaikan level kultivasinya mencapai warrior bintang 7. Lin Yan meminta adiknya itu untuk berhenti membicarakan tentang peningkatan kultivasi. Lin Yan akan membantu adiknya mengambil beberapa buku seni bela diri untuk belajar dan mengajaknya untuk pergi bersama ke Pavilion Treasure 100. Sesampainya mereka di Pavilion bela diri, Lin Yan dan adiknya langsung saja menuju ke ruangan skill bela diri yang dimana terdapat banyak buku pedoman seni bela diri. Di sana terdapat beberapa orang yang menyapa Lin Yan dengan ramah. Lin Yan menjadi terkenal dalam sekejap. Sepertinya kabar dia memenangkan kompetisi klan telah tersebar dengan cepat. Lin Yan meminta adiknya mengabaikan orang-orang yang tiba-tiba sangat sopan kepada mereka. Setelah mengambil panduan bela diri yang cocok untuk adiknya, mereka berdua pun pergi dari sana. Kemudian kakak adik tersebut menuju ke Pavilion Treasure 100. Lin Yan pergi ke Pavilion Treasure 100 karena ingin menjual True Essence Pill. Lin Yan meminta adiknya untuk berkeliling agar melihat-lihat jika ada barang yang disukainya, karena dia akan pergi untuk menukarkan batu spirit terlebih dahulu. Dia langsung saja ke kantor penukaran untuk bertemu pelayan tua. Pelayan tua itu menebak kalau Lin Yan ke sana pasti untuk menukarkan batu spirit dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Lin Yan pun menjadi tersipu malu karena dia merasa sudah lama sejak semua orang memanggilnya Tuan Muda Lin dengan hormat. Pelayan tua menganggap kalau Lin Yan sangatlah sopan. Master Pavilion Zhou memberitahukan untuk memperlakukan Lin Yan sebagai tamu terhormat. Dan ketika Lin Yan datang, Master Pavilion Zhou meminta pelayan tua itu untuk mengawal Lin Yan menemui Master Zhou. Lin Yan pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia meminta pelayan tua untuk menunjukkan jalannya. Sesampainya di sebuah ruangan, Lin Yan dipersilakan duduk oleh Master Pavilion Zhou. Lin Yan meminta Master Pavilion Zhou agar tidak perlu memanggilnya Tuan Muda Lin, tapi cukup memanggilnya Lin Xiaozi. Master Pavilion Zhou merasa tidak bisa mengabulkan permintaan Lin Yan yang satu itu. Master Pavilion Zhou mendengar kalau Lin Yan sangatlah kuat karena memenangkan tempat pertama di kompetisi klan keluarga Lin. Lin Yan menganggap kalau Master Zhou terlalu memuji dirinya. Master Zhou bertanya karena penasaran. Mungkinkah Lin Yan sebenarnya mempunyai seorang ahli di belakang untuk memandunya? Lin Yan menjadi sangat senang karena dia sudah menunggu pertanyaan seperti itu dari Master Zhou. Lin Yan berpura-pura saja terkejut karena Master Zhou mengetahui hal itu. Dan Lin Yan merasa lega karena Master Zhou yang mengatakannya. Master Zhou pun menebak kalau Lin Yan datang ke Pavilion Treasure 100 untuk menukarkan sesuatu. Lin Yan pun membenarkan hal itu. Dia ingin menukarkan True Essence Pill. Seingat Master Zhou, sebelumnya patriark keluarga Lin datang ke pavilion untuk membeli True Essence Pill. Master Zhou pun berprasangka kalau itu berkaitan dengan masternya. Lin Yan langsung meminta agar Master Zhou tidak mengungkapkan informasi apapun tentang masternya, karena masternya tidak suka pamer. Jika tidak, maka Master Zhou akan membuat masternya tidak senang. Master Zhou meminta Lin Yan untuk jangan khawatir, karena dia tidak akan pernah mengungkapkan berita apapun. Lin Yan menganggap, jika Master Pavilion Zhou benar-benar mempunyai pengamatan yang bagus. Master Zhou penasaran kenapa Lin Yan ingin menukarkan True Essence Pill dengan batu spirit. Dia berprasangka mungkinkah ada yang salah dengan pilnya. Lin Yan menjelaskan, kalau True Essence Pill-nya tidak ada masalah. Tetapi masternya hanya bilang kalau itu hanyalah pil level kedua sehingga Lin Yan tidak perlu meminumnya. Karena masternya bisa menyuling pil level 3 untuknya. Master Pavilion Zhou merasa dia harus terus berhubungan baik dengan Lin Yan. Karena dia menganggap setidaknya masternya Lin Yan alchemist level ketiga.
Sebelumnya True Essence Pill dibeli oleh patriark keluarga Lin dari Pavilion 100 Treasure seharga 30.000 batu spirit. Dikarenakan Lin Yan ingin menukarnya kembali, Master Pavilion Zhou akan membeli True Essence Pill seharga 35.000 batu spirit. Lin Yan tidak pernah menyangka kalau pil yang dibawanya bisa ditukarkan kembali, bahkan dengan batu spirit yang lebih berharga dibandingkan sebelumnya. Master Pavilion Zhou meminta masternya Lin Yan untuk memberikannya beberapa panduan, karena dia masih mempunyai beberapa masalah dengan alkemis yang belum jelas. Lin Yan merasa idenya tentang membuat seorang karakter fiksi berhasil dengan sempurna. Setelah menukarkan batu spirit, Lin Yan berkeliling mencari adiknya. Setelah ketemu, Lin Yan berniat membelikan Su-Er sesuatu jika adiknya itu menyukai beberapa barang. Adiknya itu ingin membeli sebuah gelang dengan inti iblis. Lin Yan merasa kalau gelang itu cocok untuk Su-Er. Jika Su-Er menginginkannya, maka Lin Yan akan membelikan untuknya. Namun Su-Er tahu diri, karena harga gelangnya itu sedikit mahal, yakni seharga 1000 batu spirit. Sekarang 1000 batu spirit bukan apa-apa bagi Lin Yan. Namun belum selesai dia bicara, Wang Teng langsung menyela pembicaraannya. Wang Teng menganggap kalau Lin Yan tidak akan bisa membeli gelang dengan harga segitu. Wang Teng meminta Su-Er untuk datang kepadanya dan dia akan membelikan gelang itu untuk Su-Er. Wang Teng merupakan seniman bela diri warrior bintang 8. Dia cukup kuat untuk menempati peringkat 3 teratas di antara generasi muda keluarga Wang. Su-Er memarahi Wang Teng yang menyebutkannya sebagai adik. Su-Er memperjelas bahwa namanya adalah Lin Su-Er, bukan Wang Su-Er. Lin Yan bertanya apakah Wang Teng akan memberikan Wang Fei kesempatan untuk melawannya. Wang Teng menegaskan kalau keluarga Wangnya tidak akan mudah untuk dibuli oleh siapapun. Di tengah pembicaraan mereka, Master Pavilion Zhou pun tiba-tiba bertindak. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dan menjelaskan kepada mereka kalau Pavilion Treasure 100-nya adalah tempat di mana seseorang tidak bisa melakukan apapun sesuka mereka. Intinya Master Zhou tidak ingin mereka membuat masalah di pavilion. Wang Teng dan teman-temannya seketika merasa ketakutan akibat gertakan aura dari Master Pavilion Zhou. Lin Yan pun dapat merasakan aura yang kuat. Dia mengira kalau kultivasi Master Pavilion Zhou pastinya lebih tinggi daripada ayahnya. Gong Qiansu pun ikut berbicara kepada Lin Yan melalui pikiran. Menurut Gong Qiansu, Master Zhou adalah Grandmaster bela diri bintang 6. Ditambah lagi Master Zhou adalah seorang alkemis dan bahkan memiliki soul spirit yang lebih kuat. Jadi jika Lin Yan memang ingin membandingkan ayahnya dengan Master Zhou, maka ayahnya Lin Yan tidak akan bisa melalui 3 gerakan dari Master Zhou. Wang Teng menjelaskan kepada Master Zhou bahwa mereka tidak membuat masalah di sana. Dia berharap Master Zhou bisa melihatnya dengan jelas. Master Zhou pun menegaskan jika memang Wang Teng ke pavilion tidak untuk membuat masalah, lalu kenapa dia mengganggu Tuan Muda Lin? Semua orang sangat terkejut ketika mendengar Master Pavilion Zhou menyebut Lin Yan sebagai Tuan Muda. Hal itu dikarenakan selama ini Master Zhou adalah satu-satunya alkemis di kota Jiangchuan dan kepribadiannya pun membanggakan. Wang Teng dan teman-temannya pun menjadi penasaran tentang apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Lin Yan hingga membuat Master Pavilion Zhou memanggilnya begitu. Dengan tiba-tiba, Master Zhou memusatkan energinya. Dia melemparkan beberapa orang dari keluarga Wang keluar pavilion dengan auranya. Master Zhou meminta Wang Teng agar tidak menyebabkan masalah lagi di pavilionnya. Jika Wang Teng berani menyebabkan masalah lagi nantinya, maka Master Zhou akan menggantungnya di luar gerbang Pavilion Treasure 100. Kemudian Master Zhou menganggap kalau kejadian yang terjadi barusan pasti memalukan bagi Lin Yan. Namun bagi Lin Yan itu sama sekali tidak masalah, karena Wang Teng dan teman-temannya hanya sekumpulan lalat yang sibuk di sekitarnya. Dan Lin Yan berharap Master Pavilion Zhou tidak mengambil hati atas apa yang terjadi. Lalu Master Zhou meminta penjaga tokonya untuk mengeluarkan gelang yang diinginkan oleh adiknya Lin Yan. Dikarenakan Su-Er menyukai gelang tersebut, maka Master Zhou memberikan gelang itu sebagai hadiah untuk kompensasi atas kejadian yang tidak menyenangkan yang barusan terjadi.
Lin Yan pun meminta agar adiknya berterima kasih kepada Master Pavilion Zhou. Su Er pun mengucapkan terima kasihnya dengan manis. Sementara di luar pavilion, Wang Teng dan teman-temannya masih belum pergi dari sana. Master Zhou meminta Lin Yan untuk tidak pergi keluar terlebih dahulu, karena di luar sana masih ada rombongan Wang Teng yang menunggu Lin Yan. Lin Yan sangat berterima kasih kepada Master Pavilion Zhou yang telah memperhatikan dan menolongnya. Tetapi Lin Yan meminta agar Master Pavilion Zhou untuk tidak melakukan hal lainnya lagi setelah ini. Kakak beradik itu pun dengan segera melangkah keluar dari pavilion. Setibanya di luar, Wang Teng langsung saja menantang Lin Yan untuk bertarung. Dikarenakan Lin Yan pernah memukul Wang Fei dan masalah itu masih belum berakhir bagi Wang Teng. Saat itu, Lin Yan tidak tertarik untuk bertarung dan tidak punya waktu untuk melakukannya. Wang Teng meminta Lin Yan untuk meminta maaf kepada Wang Fei. Jika tidak, maka dia tidak akan membiarkan Lin Yan meninggalkan tempat itu. Lin Yan meminta Wang Teng agar jangan ragu untuk mencoba menahannya, jika memang benar-benar Wang Teng mempunyai kemampuan. Mereka berdua saling menatap dengan tajam, tatapan yang penuh akan kebencian dan balas dendam. Master Pavilion Zhou yang melihat tingkahnya Wang Teng mengira kalau keluarga Wang sepertinya berpikir telah tumbuh cukup kuat selama bertahun-tahun. Wang Teng langsung saja menyerang Lin Yan terlebih dahulu. Dia meminta agar Lin Yan agar jangan menyalahkan dirinya jika babak belur. Su Er menyuruh Lin Yan untuk berhati-hati. Lin Yan masih bersantai sambil bersiap menyambut serangannya Wang Teng. Lin Yan hanya menahan serangannya Wang Teng menggunakan 2 jarinya saja. Walaupun hanya menahan serangan dengan 2 jari, Wang Teng tetap merasa kewalahan untuk menyerang Lin Yan. Merasa kalau kekuatan Lin Yan agak kuat, Wang Teng lalu memilih untuk mundur dari langkah serangannya. Melihat Wang Teng yang mundur, Lin Yan langsung saja memprovokasinya. Lin Yan mengatakan kekuatan serangannya Wang Teng bahkan tidak terasa olehnya. Dia beranggapan mungkin hanya itu kekuatan yang dipunyai oleh Wang Teng. Wang Teng menjadi sedikit terkejut kalau Lin Yan sudah mencapai level kultivasi warrior bintang 8. Lin Yan menerobos kultivasinya dengan tidak sengaja pada saat berkultivasi di pagi hari ini. Su Er yang berada di belakang Lin Yan tampak mencemaskan kakaknya itu. Wang Teng merasa kalau dia masih bisa menang, walaupun Lin Yan baru mencapai warrior bintang 8. Dia meminta Lin Yan agar jangan terlalu bangga. Lalu dia menyerangnya kembali dengan semangat. Sadar akan datangnya serangan dari Wang Teng, Lin Yan meminta agar adiknya menjauh sedikit darinya. Setelah adiknya menjauh, Lin Yan dengan segera memusatkan energi di tangan kanannya untuk bersiap menahan pukulannya Wang Teng. Pukulan mereka berdua beradu dengan sangat kuat, hingga mereka berdua menjadi sedikit terhempas dari tempat awalnya berdiri. Wang Teng sangat merasa kewalahan. Setelah beradu pukulan, Wang Teng menjadi sadar kalau Lin Yan menggunakan seni bela diri level tinggi mortal. Kemudian kali ini Lin Yan berinisiasi untuk menyerang duluan. Dia menggunakan teknik Wind Lightning Fist untuk menyerang. Wang Teng menahan tekniknya Lin Yan menggunakan teknik Void Breaking Fist. Namun tekniknya Wang Teng masih kalah kuat dari tekniknya Lin Yan. Wang Teng terhempas cukup jauh akibat teknik pukulan Lin Yan. Wang Fei menjadi panik dan khawatir ketika melihat pukulannya Lin Yan lebih kuat dari kakaknya. Wang Teng benar-benar merasa sangat kesulitan melawan Lin Yan. Orang dari keluarga Wang merasa benar-benar kesal dan takut dengan Lin Yan. Lin Yan menganggap sepertinya Wang Fei tidak belajar apapun sejak terakhir kali dia memberinya sedikit pelajaran. Kali ini Lin Yan akan mencoba mematahkan lengannya yang satu lagi. Dia pun mengatakan itu sambil memasang wajah yang cukup seram. Lin Yan dengan pelan berjalan menghampiri Wang Fei. Wang Fei menjadi ketakutan saat dihampiri oleh Lin Yan. Kemudian Lin Yan langsung saja memegang tangan kirinya Wang Fei. Dengan mudahnya, Lin Yan mematahkan lengan kirinya Wang Fei. Wang Fei pun berteriak dengan kuat karena kesakitan. Tidak hanya sampai di situ, Lin Yan melemparkan Wang Fei ke arahnya Wang Teng berada. Dikarenakan mereka berdua telah datang kepadanya, maka menurut Lin Yan mereka harus membayarnya.
Kali ini Lin Yan berniat memberikan mereka pelajaran dengan mematahkan kedua kaki mereka. Wang Teng menegaskan, jika Lin Yan berani menyentuhnya, maka dia bersumpah kalau keluarga Wang tidak akan pernah memaafkannya. Lin Yan menilai, kalau Wang Teng bermaksud kalau Lin Yan tidak dapat menyentuhnya dengan semena-mena. Lin Yan tidak mempermasalahkan hal itu. Dia meminta mereka tidak perlu berdebat karena dia akan mematahkan kaki mereka satu persatu. Ketika Lin Yan bersiap untuk mematahkan kaki mereka, lalu tiba-tiba ada suara yang meminta Lin Yan agar jangan terlalu percaya diri. Master Pavilion Zhou sangat mengetahui bahwa itu adalah suaranya Wang Zhengyang. Wang Zhengyang dengan segera mengarahkan serangannya ke Lin Yan. Dia akan mengajarkan Lin Yan sopan santun jika Ling Peng ayahnya tidak melakukannya. Master Zhou pun menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Master Zhou berpikir, jika serangan itu mengenai Lin Yan, maka Lin Yan akan mati atau terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun. Seketika, ayahnya Lin Yan pun datang. Dia meminta Wang Zheng agar tidak perlu mengajari anaknya apapun. Ayahnya Lin Yan pun dengan segera menahan serangan Wang Zheng dengan kekuatannya. Tabrakan dari kekuatan mereka pun menimbulkan asap. Ayahnya Lin Yan menganggap kalau Wang Zheng sudah kehilangan rasa kedewasaan karena berani menyentuh anak kecil. Namun Wang Zheng berbuat hal itu karena menganggap kalau Lin Yan sangatlah jahat dan juga berhati dingin di usia yang begitu muda. Wang Zheng menganggap jika Lin Feng tidak mengajari Lin Yan sopan santun, maka Lin Yan pasti akhirnya akan menjadi masalah. Lalu Lin Yan menyela pembicaraan mereka. Dari apa yang Wang Zheng katakan, Lin Yan menilai kalau Wang Zheng memintanya tidak berbuat apapun dan membiarkan Wang Teng memukulnya kapanpun dia mau. Wang Zheng menjadi emosi. Dia meminta Lin Yan untuk berhenti membantahnya. Sebelumnya, Wang Zheng tidak meminta penjelasan saat Lin Yan mematahkan lengan Wang Fei. Pada saat itu, Wang Zheng sudah menunjukkan belas kasihan. Tetapi kali ini, Lin Yan malah berencana mematahkan kaki mereka juga. Tentunya dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Awalnya, Lin Yan ragu untuk mematahkan kaki mereka. Tetapi setelah apa yang Ketua Zheng katakan, maka sekarang dia menjadi bertekad untuk mematahkan kaki mereka dengan segera. Lin Yan meminta ayahnya untuk menahan Ketua Wang, karena dia akan mematahkan kakinya Wang Fei dan juga Wang Teng. Ayahnya tidak mempermasalahkan hal itu, dia malah mendukung apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Ayahnya akan menjamin kalau Wang Zheng tidak akan mendapat kesempatan untuk menyentuh Lin Yan. Kemudian Lin Yan meminta Ketua Wang untuk memperhatikannya baik-baik dalam mematahkan kaki mereka berdua. Mendengar hal itu, Ketua Wang berusaha untuk menghentikan Lin Yan karena berani akan berbuat seperti itu di depannya. Namun ayahnya Lin Yan bersiap untuk menahan Ketua Wang. Jika Wang Zheng ingin mendapatkan Lin Yan, maka dia sepertinya harus melangkahi ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya Lin Yan menahan serangan Ketua Wang dengan kekuatannya. Dikarenakan kekuatan mereka berdua bertabrakan, akhirnya mereka berdua sama-sama mundur sedikit dari posisi awalnya berdiri. Ayahnya Lin Yan dan juga Ketua Wang Zheng melihat ke arahnya Lin Yan dengan bersamaan. Ketua Wang menjadi sangat terkejut ketika melihat Lin Yan baru selesai mematahkan kakinya Wang Fei. Mematahkan kaki anggota keluarga Wang tepat di depan Ketua Wang seperti menampar wajahnya. Ketua Wang dengan emosi mencaci Lin Yan. Dia akan membuat Lin Yan tidak bisa melihat matahari pada hari ini. Ketua Wang mengeluarkan teknik Aisil Palm. Namun ayahnya Lin Yan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung saja menuju ke arah Ketua Wang. Ayahnya Lin Yan mengarahkan teknik Hot Flame Slash kepada Ketua Wang. Teknik mereka berdua beradu satu sama lain, dan akhirnya tabrakan kekuatan mereka berdua pun meledak. Bahkan tabrakan kekuatan itu sampai membuat lantainya mengalami keretakan. Orang-orang yang melihatnya pun merasa takjub akan kekuatan yang dimiliki oleh Ketua Wang dan Lin Peng. Lin Yan menuju ke arahnya Wang Teng. Kedatangan Lin Yan membuat Wang Teng menjadi sangat ketakutan.
Lin Yan langsung saja mematahkan kakinya, hingga membuat ketua Wang menjadi sangat malu. Wang Teng mencaci maki Lin Yan sambil menahan kesakitan akibat kakinya yang patah. Dengan emosi, Wang Zheng menegaskan jika Lin Peng tidak memberinya penjelasan untuk kejadian hari ini, maka keluarga Wangnya akan melakukan apapun untuk memulai perang dengan keluarga Lin. Ayahnya Lin Yan pun menegaskan, meski Wang Zheng bertarung sampai kematiannya, keluarga Linnya tidak akan takut dari apapun, sekalipun keluarga Wang ingin memulai perang terlebih dahulu. Mendengar jawaban seperti itu, Wang Zheng pun menjadi semakin kesal. Dengan tiba-tiba, Master Pavilion Zhou ikut menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di sana yang juga disaksikan oleh semua orang yang hadir. Menurut apa yang dilihat oleh Master Zhou, memang keluarga Wang sengaja menimbulkan masalah terlebih dahulu. Terlebih lagi, bagaimana bisa seorang tetua dari keluarga Wang mempunyai keberanian sendiri yang pada saat itu terjadi pertarungan di antara junior? Master Zhou berpikir, tidakkah ketua Wang takut kalau semua orang menertawainya akibat tindakannya itu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.